Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Pemain film Yesaya Abraham berbagi cerita seputar pengalaman berakting sambil menari. Lantas benarkah Yesaya Abraham sempat tidak percaya diri saat diminta untuk menari? Berikut cerita selengkapnya. Aktor muda dan berbakat, Yesaya Abraham debut dalam film baru yang membuatnya keluar dari zona nyaman. Bagaimana tidak, dalam film ini Yesaya harus menari untuk memerankan karakter Galih dalam film Puspa Indah Taman Hati. Hal itu bukan hanya menjadi tantangan bagi Yesaya, melainkan menjadi tantangan juga bagi kru yang terlibat dalam film tersebut, lantaran membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk melatih Yesaya menari. Hal itu menjadi sedikit perdebatan bagi kru yang bertugas, karena setelah beberapa jam berlatih, Yesaya masih terlihat kaku dalam menari. Namun berkat ketekunan Yesaya untuk berlatih, pada akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Kenapa film ini menjadi sesuatu yang ikonik? Kita tahu semenjak usai pandemi ini kita euforia nonton konser, dan rasanya Puspa Indah Taman Hati ini bisa membuat kita nonton dan menjadikan gedung bioskop untuk berkonser liar. Inilah sebuah film yang menurut saya sangat butuh, sangat dekat, sangat relate dengan situasi hari ini. Tantangan kedua paling berat adalah bikin Yesaya joget ala Krisya. Itu sempat kita ada di daerah studio itu ya, studio musik di daerah Lebak Bulus. Kita rencana syuting jam 8 pagi. Akhirnya kita baru syuting jam 11-an gitu. Jadi ada sekitar 2,5 jam, 3 jam itu secara khusus kita pakai untuk ngelatih Yesaya joget dance ala Krisya. Itu pun sempat membuat perpecahan di kru saya. Iya, karena sejam pertama ternyata dia masih kayaknya kurang luas gitu ya. Saya maksain banget gaya Krisya ya. Karena dari jenis lagunya kan tipikal lagu-lagu Krisya saat itu kan. Ya. Jadi di otak saya ya ini harus gayanya Krisya nih. Saya nggak bisa ngebayangin gaya yang lain. Ya sejam pertama ya saya kelihatan banget sih sangat struggle ya. Cuman akhirnya perpecahan di kru saya, sempat saya dibisikin, "Pamong nih bisa nggak kelar-kelar nih. Kita kayaknya terlalu jauh berharap Yesaya ke arah Krisya. Mau kita lebih realistis nggak?" Maksudnya apa nih realistis? Jangan Krisya terlalu jauh buat dia. Gimana kalau Julius Sitanggang? Karena sama-sama Batak. Makanya sama lagi kan. Ya, tapi ya enggak ya, maksudnya lepas dari keistimewaan Julius Sitanggang sebagai salah satu ikon tahun 80 saat itu, tetap buat saya lagunya harus gayanya Krisya. Akhirnya tambah 2 jam lagi untuk latihan, dan saya masih ada videonya kalau nanti mau proses latihannya Yesaya. Tapi itu ya 3 jam yang justru buat saya jadi semakin melihat lagi betapa potensialnya anak-anak muda sekarang yang saya lihat di Yesaya ya. Kemauan belajarnya, uletnya, gigihnya, sesuatu yang dia nggak tahu tapi dia mau sampai tahu, itu cukup membuat hati saya optimis untuk menjalani sisa syuting. Sebenarnya kita itu pas syuting Gita, Cinta dan Puspa itu sebenarnya bukan kayak syuting yang berjauhan ya. Jadi kita syutingnya itu nyambung, dan jadi kita nggak perlu ngejaga chemistry kalau misalkan kita syutingnya kayak 1 tahun setelah itu kan kayak mungkin perlu nge-build chemistry lagi ya. Ini nggak perlu, dan di awal-awal itu aku sih sempat agak kayak aduh gimana nih masuk ke Prilly ya. Dan aku baru pertama kali seproject sama Prilly di sini. Oke. Jadi begitu ketemu sama Prilly, kan Prilly tuh kayak kalau gue lihat di Instagram tuh kayak wah ini cewek serius, terus habis itu yang ngomongnya tuh nggak bisa diajak bercanda kayaknya gitu ya. Ya kan? Di awal. Di awal. Setelah masuk ternyata itu bohong.
Agak asli Prilly tapi asik, receh juga orangnya. Jadi begitu bercanda ya memang nyambung aja sih. Itu juga ngebantu banget. Jadi nggak terlalu kaku yang kayak tadinya kan nggak enakan gitu mau ngomong, ternyata pas ngobrol kayak sama aja. Cerita dari saya Abraham tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.